Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara melakukan pendaftaran PPDB 2022-2023 di SMAN 1 BNI. Langkah awal, silakan klik aktifkan program browser. Kemudian di kolom address ketik sman1bni.sch.id. Nanti akan diarahkan ke halaman resmi website SMAN 1 BNI. Kemudian klik tombol daftar PPDB 2022. Sebelum kita melakukan pendaftaran dengan cara mengklik tombol masuk ini, sebaiknya setiap siswa membaca dan memahami informasi-informasi yang berhubungan dengan pendaftaran siswa baru di SMA 1 BNI. Informasi tersebut bisa kita lihat di tab informasi. Ada 4 informasi yang kita butuhkan: sekolah, daya tampung, jalur masuk, dan persyarat. Sekolah ini berisikan tentang informasi sekolah mana saja, baik itu SMA ataupun SMK yang ada di Riau yang melakukan dan membuka pendaftaran secara online. Kemudian daya tampung ini berisikan tentang informasi jumlah kuota yang dibuka untuk tiap-tiap sekolah, karena setiap sekolah itu berbeda-beda jumlah kuotanya. Kemudian jalur berisikan tentang informasi jalur apa saja yang bisa diikuti oleh peserta didik untuk masuk ke sekolah yang diminatinya. Kemudian persyaratan apa saja yang harus disiapkan siswa untuk melakukan pendaftaran. Di setiap menu ini berisikan tentang detail bagaimana dan apa saja yang harus disiapkan oleh siswa dalam melakukan pendaftaran. Informasi berikutnya yang juga penting adalah tanggal-tanggal yang harus diikuti oleh peserta didik. Antaranya tanggal pendaftaran itu bisa dilakukan pada tanggal 20 sampai 25 Juni 2022. Nah, ini bermaksud adalah siswa pada tanggal tersebut melakukan penguploadan semua berkas yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran. Ingat, semua berkas yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran. Nah, berkasnya merupakan berkas yang TV filenya itu PDF dan tidak boleh lebih kapasitasnya dari 1 MB. Nah, apa saja yang dibutuhkan untuk pendaftaran? Kita bisa lihat di tab informasi, kemudian di persyaratan. Ada 9 persyaratan umum yang dibutuhkan untuk masuk ke sekolah yang diminati, baik itu SMA ataupun SMK. Ada akte kelahiran, ijazah, kartu keluarga, rapor semester 1, rapor semester 2, rapor semester 3, rapor semester 4, rapor semester 5, dan surat pernyataan keabsahan dokumen bermaterai 10.000. Formatnya teman-teman bisa ambil di tombol klik di sini. Ini kita coba lihat. Tombol klik di sini. Download, kemudian diisi data-datanya, kemudian tempel materai, tanda tangan di atas materai, kemudian juga tanda tangan orang tua wali. Ini juga setelah ditandatangan, di scan, pastikan tipenya file PDF, kemudian tidak lebih dari 1 MB. Nah, persyaratan lainnya yang dibutuhkan itu yang harus diupload siswa menurut jalur yang mereka ikuti. Khusus untuk jalur zonasi tidak ada tambahan persyaratan khususnya, hanya 9 berkas yang akan diupload oleh siswa tersebut. Untuk jalur prestasi dibutuhkan surat keterangan bagi siswa yang masuk jalur peringkat umum. Bagi siswa yang masuk jalur prestasi, kemudian akademik dan akademik, dia harus menyiapkan piagam atau sertifikat atau penghargaan akademik atau non akademik. Bagi siswa yang masuk jalur prestasi, pilihannya hafiz, berarti dia harus menyiapkan sertifikat hafiz yang dibuatkan oleh rumah hafiznya. Kemudian untuk jalur afirmasi, bagi siswa yang masuk lewat jalur afirmasi, silakan disiapkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, dari desa masing-masing, atau dari
lurahnya tempat alamat siswa itu berdomisili. Atau bagi siswa yang disabilitas, silakan siapkan surat disabilitas dari dokter tempat mereka melakukan pengecekan. Kemudian bagi siswa yang ingin mengikuti atau masuk ke salah satu sekolah yang mereka minati dengan jalur perpindahan orang tua, silakan siapkan surat penugasan orang tua, baik itu TNI, Polri, ASN, BUMN, BUMD. Itu detailnya bisa dibaca di kolom informasi. Siapkan surat penugasan orang tua atau surat pindah orang tua. Ini untuk persyaratan masuk ke SMA. Kita kembali ke halaman utama. Kemudian pendaftaran itu bisa dilakukan pada tanggal 27 Juni sampai tanggal 1 Juli 2022. Artinya siswa pada tanggal tersebut bisa melakukan pemilihan sekolah yang diminati. Jadi perbedaannya antara pra-pendaftaran dengan pendaftaran. Pra-pendaftaran ini adalah siswa mengupload semua berkas. Jadi dia login dan upload semua berkas. Berkasnya apa saja? Jadi penjelasan sebelumnya tadi. Pendaftaran ini pada tanggal 27 sampai tanggal 1 Juli siswa sudah bisa memilih sekolah yang mereka minati. Artinya setelah mereka mengupload semua berkas baru masuk ke pendaftaran, memilih sekolah yang mereka minati. Lebih jelasnya silakan teman-teman atau siswa calon siswa SMA 1 BNM klik di tahapan dan panduan PBDB. Jika semua sudah dipahami dengan baik, baru mulai masuk ke tombol masuk. Nah, di halaman masuk ini, halaman utama, halaman untuk login itu berisikan tentang desain dan password. Sedangkan teman-teman belum memiliki password. Untuk mendapatkan password, teman-teman silakan klik tombol registrasi. Setelah mengklik tombol registrasi, kita akan diarahkan ke halaman pencarian data. Silakan ketikkan MPSN sekolah asalnya, sekolah asal siswa 1040. NISN-nya kemudian tanggal lahirnya, (2006) bulan 11 tanggalnya. Kemudian klik tombol cari karena dia mencari data di database-nya Dinas Pendidikan. Yang ditemukanlah, data ditemukan, namanya pastikan nama kalian di sini, kemudian MPSN-nya, NISN-nya, tempat tanggalnya betul, kemudian buat password. Nah, buat password ini kalian jangan sampai lupa passwordnya, karena hanya kalian yang tahu nanti passwordnya. Silakan gunakan password yang mudah kalian ingat. Ulangi password yang sama, password di atas itu sama dengan password yang di bawah. Kalau sudah yakin, klik tombol simpan. Password berhasil dibuat, silakan masuk menggunakan SN dan password. Masih ingat passwordnya? Ingat passwordnya, klik tombol OK. Nah, ini dia bagi sisi sistem yang sudah melakukan registrasi terhadap NISN-nya masing-masing. Oke, kemudian kembali 91 NISN-nya, passwordnya kita buat barusan, di tombol masuk. Nah, halaman yang harus kita perhatikan pertama kali adalah mengecek semua datanya. Kita akan mulai dari biodata. Klik biodata, pastikan semua datanya. Nicknya ini ketik sesuai dengan kakak yang siswa miliki. Kemudian tempat lahirnya, kemudian email siswanya, email saja, ini email siswa yang bersangkutan, kemudian alamat siswa, alamat tempat tinggalnya, RT-nya berapa. Misalnya saya kasih saja sembarangan, tapi siswa harus betul-betul mengisi dengan benar. Nomor kakaknya,
kemudian anak keberapa yang di kakak berdasarkan jumlah kakak, anak kedua, walaupun dia memiliki kakak atau abang yang sudah tidak ada lagi dalam kakak, kemudian di kakak dia urutan keberapa dari 5. Kemudian kabupaten kota sini teman mudik, kemudian desanya desa apa nama desanya, kemudian diklik tombol simpan, berhasil disimpan, kemudian angka selanjutnya untuk biodata kita mulai ke biodata orang tua. Biodata orang tua, pekerjaan ayahnya misalnya petani, kemudian namanya nama ayah misalnya, kemudian nicknya, handphonenya misalnya, ibunya misalnya petani, namanya Yati, saya nicknya, kemudian nama handphone. Klik tombol simpan, klik tombol OK. Kemudian nilai, nah ini harus kita siapkan rapornya. Cara penambahan nilai ini pertama kali yang harus kita lakukan adalah klik tambah nilai, klik tambah nilai di sudut kanan atas, klik. Nah ini akan dilanjutkan dengan halaman berikutnya, pilih semester. Dia minta 5 semester, semuanya harus diinput. Berarti kan semua mata pelajaran sudah diinput. Kita mulai dari semester 1, kemudian mata pelajarannya apa, pilih di sini. Misalnya pertama kali itu IPA misalnya, kemudian klik tombol tambah. Nanti akan masuk satu mapel di semester 1, satu mapel pelajaran IPA. Ketik nilainya berapa, nilai kalian misalnya 78, keterampilannya 78 misalnya. Kemudian untuk mata pelajaran keduanya masih di semester 1 kita fokuskan, misalnya pelajarannya bahasa Indonesia misalnya. Klik tambah, kemudian bernilai, langkahnya sama, klik bernilai, kemudian langkah berikutnya sama, tambahkan misal pelajaran apa lagi yang kita miliki, IPS misalnya, IPS, klik tambah, input nilainya berapa. Ini kita anggap semua mata pelajaran di semester 1 sudah masuk sesudah rapor. Kalau ada 15 mata pelajaran, inputkan semuanya sesuai dengan mapel yang ada di rapor semester 1, klik tambah. Jika tidak ada mapel pilihannya di sini, silakan pilih lainnya, kemudian klik tambah, ketikkan nama mapelnya apa, misalnya bahasa contohnya bahasa Jerman, contoh misalnya. Saya tidak tahu apakah di sini ada atau tidak bahasa Jermannya. Kemudian klik tambah, misalnya nilainya 78, kemudian klik tombol simpan. Nah, masuklah untuk baru semester 1. Cara ngeceknya, silakan klik tombol kaca pemisah, masuk semua mata pelajarannya. Bahasa Jerman kita tambahkan barusan nilainya. Nah ini baru untuk semester 1. Untuk semester 2, lakukan hal yang sama. Klik kembali, kemudian tambah nilai, pilih semesternya semester 2, pelajarannya apa, misalnya pertama kita masukkan bahasa Indonesia, tambah, klik tambah, kemudian masuk di bahasa Indonesia, klik tambah, input nilai misalnya 78, 88, kemudian
kita asumsikan bahwa semua mata pelajaran yang ada di semester 5 sudah ditambahkan. Kita tidak tahu berapa jumlah mata pelajarannya, nanti tambahkan semuanya, kemudian klik tombol simpan. Selesai untuk 5 mata pelajaran untuk 5 semester 1, 2, 3, 4, 5. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan lokasi alamat siswa. Klik tombol lokasi. Caranya ada di sini panduannya. Simpelnya, kita akan mengetikkan koordinat di sini. Karena kita tidak tahu koordinatnya, cara untuk menentukan koordinat silakan buka tab baru. Ini jangan di close, buka tab baru. Kemudian ketik Google Maps.google.com. Ini dia. Ini misalnya saya ketik Benai, misalnya ketik alamat di sini Benai, kemudian searching, dapat titiknya. Kita buka saja yang menu untuk satelit biar lebih detail kita melihatnya. Nah, kira-kira rumah kita di mana? Ini bisa di Benai, dikasih zoom paling maksimal agar detail betul-betul detail. Misalnya ini SMA 1 Benai, rumah kita misalnya di depannya, ini. Klik. Nah, klik ini rumahnya, kemudian klik kanan, kemudian lihat tanda titik koordinat, klik. Ini sudah disalin, kemudian kita pastikan ke kunci lokasi di klik kanan, pasti dapat. Kemudian klik tombol simpan. Apakah Anda yakin titik lokasi sudah sesuai dengan lokasi rumah? Yakinkan ini pasti betul-betul rumah kalian. Ingat, ini penentuan jarak untuk sekolah ke rumah kalian, menentukan posisi perginya kalian ya. Oke, titik lokasi rumah sudah ditemukan. Ini rumahnya. Nah, berikutnya persyaratan umum. Nah, ini kita uploadkan. Siapkan semua berkas yang sudah kita buatkan foldernya. Persyaratan umum, klik upload. Untuk akta kelahiran saya sudah siapkan tadi di saya masuk jalur zonasi. Nah, pertama minta akta kelahiran. Oke, kemudian simpan. Pastikan filenya itu benar. Ini bisa kita cek lagi, dilihat foto, dilihat yang kita upload tadi. Kemudian ijazah SKL. Oke, sudah masuk semua berkasnya, dan berkas ini dijadikan sebagai dasar untuk tim verifikator menerima, menolak, atau merevisi. Jadi pastikan semua dokumen yang diupload itu betul-betul bisa terbaca dan akan dibuka oleh tim verifikator per file, per dokumen yang diuploadkan oleh siswa. Selesai, klik selanjutnya, pilih sekolah. Nah, ini baru bisa dibuka pada tanggal 27 Juli sampai tanggal pada tanggal 27 Juni sampai tanggal 1. Jadi langkah ini baru bisa dimulai, pilih sekolah baru bisa dimulai ini pada tanggal 27 Juni sampai tanggal 1 Juli. Seperti kita tekan di tanggal ini yang namanya pendaftaran. Jadi langkah yang sebelum ini, dashboard, biodata, kunci lokasi, persyaratan umum, itu langkah pra pendaftaran, menguploadkan semua dokumennya. Nah, yang pilih sekolah ini dikatakan dengan proses pendaftaran, dibuka pada tanggal 27 Juni sampai tanggal 1 Juli 2002. Pilih sekolah, kemudian pilih SMA, kemudian pilih SMA S1 Benai,
kemudian pilih jalurnya yang kita pilih tadi. Misalnya kita pilih zonasi, prestasi, akademik, atau afirmasi. Nah, untuk zonasi silakan pilih zonasi, kemudian simpan sekolah, atau kita pilih jalur yang prestasi misalnya. Nanti kalau kita pilih jalur prestasi, dia akan minta syarat tambahan seperti dijelaskan sebelumnya tadi. Jalur prestasi, kalau zonasi tidak akan ada permintaan apa-apa. Saya pilih jalur zonasi, klik simpan sekolah. Apakah Anda yakin akan memilih sekolah SMA 1 BNA reguler zonasi? Jika sudah yakin, pilih ya. Nah, ini dia data selanjutnya. Kemudian persyaratan khusus atau selanjutnya, klik tombol selanjutnya. Ini tidak dimintakan jalur zonasi. Beda kalau seandainya kita tadi memilih jalur prestasi, afirmasi, atau perpindahan orang tua, dia akan minta berkas khusus seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini kita langkaukan karena dia memilih jalur zonasi. Kemudian selanjutnya, nah ini rangkuman dari pendaftaran kita lakukan tadi. Silakan dibaca baik-baik. Pilihan pertama jalur zonasi umum, ini semua sudah kita upload. Sudah yakin, lakukan simpan pendaftaran. Dibaca baik-baik, data informasi dokumen saya berikan adalah benar dan asli. Adapun apabila diketemukan bahwa dokumen tersebut palsu, maka bersedia menanggung sanksi yang akan diberikan atas tindakan pemalsuan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Centang, klik sekali, kemudian klik tombol simpan. Pendaftaran berhasil dilakukan. Selesai tugasnya, pastikan kita mendownload cetak pendaftaran. Nah, filenya seperti ini kira-kira. Pastikan kita semua sudah mendapatkan kartu ini. Ini namanya Robert, melakukan pendaftaran, pengumuman hasil laki belum tersedia, informasi penting, simpan cetak ini. Tempel foto, serahkan besok ke panitia. Pengumumannya akan kita share di websitenya SMAN 1 BNI. Nah, jika sudah mendapatkan kartu pendaftaran seperti ini, berarti tugas kita selesai. Tugas selanjutnya sebagai siswa adalah mengecek di perankingan. Pantau selalu website di pbdbrio.go.id untuk perankingan, karena kita akan melihat kita berada di perankingan keberapa. 1 BNI, jalur zonasi, kemudian jurusan umum. Kita masih di jalur 1 karena belum ada saingan. Nanti kalau seandainya jarak yang semakin dekat, kita akan tersingkir di nomor 2. Semakin dekat lagi, pendaftar ketiga, kita akan berada di posisi 3. Begitu seterusnya sampai ke 118. Jadi perankingan ini selalu pantau. Pastikan kita selalu berada dalam rankingan. Demikian penjelasannya. Untuk lebih jelasnya, silakan konfirmasi ke panitia. Jika ada yang kurang jelas, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.